Shalom saudara, selamat pagi, selamat datang. Kita dapat hadir di sini untuk memulai ibadah kita. Kita memulai kesempatan kita dengan Tuhan. Kita bawa diri kita kepada Tuhan. Kita bersyukur di sepanjang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami dapat hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, di rumah Tuhan. Kami membawa kerinduan kami, membawa ucapan syukur kami Tuhan kehadiran-Mu Tuhan. Kami ingin memulai ibadah ini Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dapat kami
kasih Tuhan Engkau baik, Tuhan Yesus baik. Diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kami mengaminkan itu Tuhan. Kami percaya ketika kami datang mencari wajah Tuhan, menikmati wajah Tuhan, kami datang bersekutu, kami dikuatkan, kami terima damai sejahtera, kami terima keselamatan yang terbesar itu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, mari pimpin ibadah ini. Mari pimpin dan sertai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami yang datang ke tempat ini, kami bawa kerinduan kami. Dan kalau kami pulang dengan kebanggaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini, pada saat ini. Mereka di dalam urapan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sekalian yang juga melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Kami yang hadir pun diberkati, yang onsite, yang online, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Besar dan mulia
Kita tahu bahwa kasihnya Tuhan selalu dalam hidup kita. Kita tahu betapa dalamnya kasih. Siapkan hati kita, pikiran kita.
dalam Engkau, sehingga kami menghasilkan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami tetap percaya Tuhan sedang memimpin jalan langkah kaki kami, sehingga kami dapat berjalan lurus di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati. Ini hamba-Mu Tuhan Yesus, tolong urapi, tutup bungkus, dan kuasa Tuhan mengalir atas hidup hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hadir, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, minggu keempat. Kita ucap syukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Minggu depan sudah masuk November. Tema khotbahnya berbuah lebat. Nanti November berbuah lebat. Sebelum berbuah lebat harus punya fondasi iman yang kuat. Haleluya. Dan pada saat pagi hari ini tema khotbahnya adalah ketekunan menghasilkan buah yang manis. Apa? Ketekunan menghasilkan buah yang matang. Kalau saya bilang buah itu juga termasuk iman di dalamnya. Buka Alkitab Anda, buka sama-sama Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Puji Tuhan. Saya membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya, puji. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, coba Anda perhatikan kata demi kata. Yang pertama diawali dengan kata apa? Saudara. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, begini, Yakobus ini bukan bagian dari murid Tuhan Yesus ya. Ini Yakobus yang berbeda. Karena kalau dia murid Tuhan Yesus, dia rasul, dia adalah Yakobus yang mati. Tapi ini bukan, ini Yakobus saudara dari Tuhan Yesus. Alkitab menulis begini, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku Ibrani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita membaca bahwa diawali dengan kata saudara. Kalau berita baik, berita yang good news, orang pasti mau dengar. Tapi ketika Anda baca di bawah sini ada tulisan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Loh, ingat, bukan terima berkat, tapi apa? Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang saudara, berarti yang buruk, yang baik tetap mesti dikatakan. Betul. Kita orang tua nih, kita lebih peduli mana? Anak sendiri atau anak tetangga? Anak sendiri lah. Anak sendiri lebih harus peduli. Dia belum makan, kita harus tanya, udah makan belum? Betul nggak? Kalau dia nggak punya uang, tanya, punya uang nggak? Jangan anak tetangga yang ditanyain. Bapak Ibu sekalian, kita menulis saudara-saudara, artinya apa? Yakobus, penulis kitab ini mau lebih dekat, lebih akrab, lebih mengenakan apa? Anda, saya, dia, dan jemaat yang membaca surat ini adalah saudara di dalam Kristus Yesus. Baik buruk harus dikatakan. Tidak ada yang disembunyikan. Saudara itu adalah orang yang dekat, yang bisa mengerti. Saudara juga mau supaya dibangun. Oleh sebab itu dia katakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekarang saya tanya sama jemaat Tuhan di tempat ini, kan tidak ada yang mau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Betul? Tidak ada. Pasti maunya cari yang nyaman, pasti mau carinya yang enak, pasti mau carinya yang bebas hambatan.
Tapi kenapa dia menulis seperti ini, Pak Ibu sekalian? Apakah dia sebagai penulis dia kejar setoran? Wah, dia mesti tulis apa sesuatu yang menjadi peninggalan atau sesuatu yang perlu menguatkan? Enggak, Pak Ibu. Apa yang tertulis di sini pasti dia mendapat inspirasi dari Allah. Tapi Timotius kan tulisan bilang apa? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, baik untuk pertama kali apa? Mengajar. Pak Ibu sekalian, ketika dia menulis di sini, saya yakin dan percaya dia bukan hanya sekedar menulis, tapi dia juga belajar dari sumbernya. Siapa sumbernya? Yesus Kristus. Beri kemuliaan pada Tuhan. Benar nih. Berbahagialah. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Di mana kebahagiaan? Apa yang Yesus ajar? Bukan Matius pasal 5. Bukan Matius pasal 5. Di situ ada khotbah di bukit. Matius pasal 5 berkata seperti ini, ayat 3 dimulai. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Ayat 5, berbahagialah. Dilanjutkan sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kata berbahagia ini bukan muncul dari inspirasinya Yakobus, tetapi dia belajar dari Kristus yang mengajarkan berbahagia. Coba lihat kiri kanannya, sebelah kiri kanannya. Bilang, saya berbahagia. Saya milik Kristus. Bilang, saya berbahagia, saya milik Kristus. Puji Tuhan. Kalau Alkitab bilang seperti ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang satu hal yang perlu Anda dan saya tahu, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah jatuh dalam pencobaan. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah apa? Kalau kita berdepan sini, tidak pernah apa? Jatuh dalam pencobaan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus pernah dicobai. Anda pahami dulu nih, dia tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena kalau dia jatuh di dalam pencobaan dia kalah. Tetapi Anda melihat dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus dapat mengatasinya. Dan dia mengajarkan kepada kita, mungkin kita jatuh di dalam pencobaan, tetapi kita jangan diam di tempat. Kita harus merangkak ke atas, naik untuk lolos daripada ini semua. Amin. Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana jika Anda jatuh di dalam pencobaan, Bapak Ibu sekalian? Alkitab menulis seperti ini, Markus 14 ayat 38. Buka Alkitab kita. Markus 14 ayat 38. Firman Tuhan bilang gini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu apa? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi dari Allah. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Ketika Tuhan juga mengajarkan berbahagialah dan berbahagialah, ini Tuhan yang katakan sendiri. Dan Yakobus menulis anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dan di dalam Markus pasal 14 yang kita baca barusan, Tuhan sendiri yang berkata berjaga-jaga dan berdoa. Itu merupakan suatu perintah dari Tuhan sendiri. Perkataan ini tidak melalui perkataan para nabi. Perkataan ini tidak melalui perkataan para rasul. Tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan dari mulutnya sendiri. Dia bilang berjaga-jaga dan berdoa. Artinya apa? Mata secara jasmani harus terbuka, tapi juga hati kita, mata rohani kita juga harus senantiasa terbuka. Jangan sampai ketika problem permasalahan datang, Anda tidak dalam keadaan berjaga-jaga dan berdoa. Lalu hari-hari ini makin berat atau ringan-ringan saja.
Saya harus bilang, makin hari makin berat. Betul nggak Pak? Setuju? Kalau dulu mungkin Anda lebih gampang segala-galanya, lebih mudah. Kenapa? Yang pertama, karena dulu muda. Benar nggak? Iya dong. Dulu muda. Sekarang kita udah mulai terbatas. Bukan hanya sekedar cari uang pun sudah tak mudah sekarang. Kalau ada pelesetan nih, bercandaan nih, ya, bercandaannya Bang Komeng dibilang begitu. Sekarang mah kalau ke supermarket 20.000 doang, dapatnya cuma dikit. Kenapa Bang? Bilang begitu. Udah banyak CCTV-nya. Ya, itu bercandanya Bang Komeng. Udah banyak CCTV-nya. Nah, sekarang saya mau bilang ini, ketika Anda dan saya jatuh dan coba ada permasalahan dalam pergumulan, saya mau memastikan bahwa kita sekalian jangan jauh daripada Tuhan. Alkitab mengatakan berjaga-jaga dan berdoa, artinya apa? Anda dan saya harus senantiasa terhubung dengan Tuhan. Kejadian dewasa di dalam iman terjadi karena ini Bapak Ibu sekalian. Dewasa di dalam iman itu tidak santai-santai. Karena kalau bicara soal iman itu pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan, pasti ada satu beban. Betul Pak. Kalau dewasa itu sesuatu yang lebih lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Anda masuk, maaf bicara, saya sebagai gembala, saya berdoa dari tempat ini, Anda dan saya semua jadi pemenang. Amin. Tapi kalau seumpamanya Tuhan izin ada waktu-waktunya, Anda ada di dalam yang namanya prosesnya Tuhan. Ingat, dalam prosesnya. Jangan lari daripada Tuhan. Jangan malah menjauh daripada Tuhan. Tapi semakin berlarilah, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Amin. Cuma di tempat ini harus makin mencari wajah Tuhan. Ketika datang problem permasalahan, pakai waktumu, cari waktumu, serahkan hidupmu lebih sungguh-sungguh lagi pada Tuhan. Belajar dari Tuhan Yesus. Amin. Anda dan saya harus belajar dari contoh dan teladan yang terbaik. Buka Alkitab kita, Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36, firman Tuhan bilang seperti ini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama apa? Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Pak, Ibu, tahu nggak? Di saat ini Tuhan Yesus sudah amat sangat tahu waktunya sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat dan dia tahu. Dia sedang di dalam satu permasalahan yang harus dia tanggung, bukan karena salah dosanya, tapi karena dosa saya dan Anda semua. Dosa dunia ini. Satu kengerian sudah dilihat di depan mata. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memilih, bukan dia menjauh, tetapi dia punya hubungan kepada Bapa lebih dekat lagi. Halo, bukan menjauh, tetapi dia lebih mendekat. Jika Anda mau belajar dari teladan Kristus, mungkin kita ngalamin problem. Jangan lari daripada Tuhan, cari Tuhan. Alkitab bilang seperti, aku pergi ke sana untuk berdoa. Dia punya hubungan dengan Bapa Yesus. Jadi doa itu adalah jawaban. Doa itu adalah proses menuju jawaban. Hari ini maaf, kalau Anda masih kurang berdoanya, Bapaknya doa. Entah ketika Anda bubar ibadah ini, nggak perlu lipat tangan, tutup mata sambil jalan oleh Tuhan. Saya percaya keluarga di rumah Tuhan berkati. Itu juga doa loh. Halo. Jika Anda sedang ada di mana,
Sejenak Anda berkata di dalam hati, Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan menyertai saya, Tuhan memberkati anak saya. Itu doa. Tuhan tahu pergumulan saya. Itu doa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, malah Tuhan Yesus meminta supaya mereka ada di sini dan Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Buka Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki. Baca sama-sama, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pak Ibu, saya ingin menggarisbawahi kata lalu sujud dan berdoa. Ibu sekalian, mungkin kita sudah dalam tahap ini, kita sudah berdoa. Tapi Alkitab di ayat 39 tertulis sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa, kata sujudnya adalah menyembah. Pentingnya praise and worship. Di dalam keadaan yang mendesak, di dalam keadaan yang galau mungkin di dalam hati, naikkan pujian, naikkan syukur kehadapan Tuhan, naikkan mazmur di hadapan Tuhan. Mungkin kau kan tidak orang tipe ini bisa, mungkin kalau bisa nyanyi puji Tuhan, bisa main musik puji Tuhan. Tapi kalau bagaimana hanya cuma sekedar bergumam, ada tahu lagu itu? Hatiku limpah dengan syukur. Nah itu kan sebenarnya Anda nggak sedang menyanyi, tetapi Anda sedang bergumam. Mungkin Anda sedang melakukan seperti ini, lalu benar posisinya Pak. Daripada sisa waktu di mana Anda berada, Anda isi dengan yang namanya bersungut-sungut. Halo, maaf, lebih baik cari Tuhan dalam sungguh-sungguh sujud dan daripada bersungut-sungut. Tuhan kapan? Tuhan kapan pertolongan? Tuhan kapan nih ada kesembuhan? Katanya Tuhan hebat, dan buktikan dong. Kalau Pak, daripada seperti itu ubah dengan syukur. Orang Israel kurang apa Pak Ibu sekalian? Ketika mereka melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan, itu mereka ada di dalam hadirat Tuhan loh sebenarnya. Karena apa? Pada waktu siang hari mereka melihat adanya sebuah tiang awan yang melindungi mereka. Itu hadirat Tuhan. Mereka nggak kepanasan, mereka nggak sakit, mereka nggak demam, rambutnya nggak bule. Ya benar, kalau kena matahari rambutnya pada bule, ya kan? Sekarang aja mataharinya panas Pak Ibu sekalian. Nah kalau di Timur Tengah lebih panas. Benar-benar mereka ada di hadirat Tuhan. Pada malam hari apa? Kedinginan. Ada binatang buas. Di situ ada hadirat Tuhan. Lewat apa? Tiang api. Apa pernah dicabut tiang api? Gak ada. Apa pernah tiang awan tidak ada? Ketika mereka berjalan pasti ada. Tetapi hati mereka apa? Penuh dengan sungut-sungut. Jangan sampai kita yang ada di dalam hadirat Tuhan, kita nggak mengerti bahwa Tuhan hadir, kita bersungut-sungut. Kedewasaan iman harus juga dimulai dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, ubah yang namanya segala sesuatu umpatan. Mungkin kita bersungut-sungut protes sama Tuhan. Kok dia lebih kaya dari saya? Kok dia lebih baik dari saya? Simpan dalam hatimu dan bilang rencana Tuhan yang terbaik. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan punya rencana.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus nggak kabur dari masalah, tapi dia cari bapaknya di sorga. Dia bersekutu. Kalau dia lari dari masalah ini, gampang Pak Yesus. Dia tinggal kemana? Pergi ke tengah danau, naik perahu sama murid-muridnya. Kita cabut dulu, ini bahaya nih. Ayo mau dibunuh, ayo bakal mati. Yuk pergi ke tengah danau. Hidup nggak mereka di sana? Hidup, Pak. Nggak ada yang tahu. Tetapi bukan itu yang dicarinya. Dia semakin mendekat. Dan firman Tuhan berkata, lalu sujud dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, ketika Anda dan saya ingat bahwa sujud dan berdoa itu adalah pujian penyembahan. Pada waktu Paulus sama Silas di penjara Filipi dalam keadaan yang tidak enak, betul? Itu jatuh dalam, benar-benar tuh jatuh dalam pencobaan. Udah dipukulin, sakit, di penjara. Ayo tebak-tebakan, udah makan belum Paulus sama Silas waktu itu? Kira-kira, coba tebak-tebakan. Belum lah, pasti belum. Mana ada orang dipukulin dikasih makan dulu. Bak, stop, gitu dulu. Break makan siang dulu. Gak ada Pak Ibu. Yang dipukulin makan, yang mukulin makan. Udah kenyang Pak. Ayo mulai lagi ya. Gak ada. Perut lapar, badan sakit. Tapi Alkitab tulis dalam Kisah Para Rasul. Pada malam hari itu mereka memuji-muji nama Tuhan. Amin. Sorga itu gak tahan Pak. Sorga itu gak tahan ketika Anda memuji, mengucap syukur. Dalam sakitmu kau mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Bukan kehendak, tapi melainkan biar kehendakmu yang jadi atas hidup. Tuhan kasih pertolongan. Pada malam hari terjadi gempa bumi, menggoncang Filipi, menggoncang yang namanya penjara, engsel-engsel terbuka, belenggu-belenggu terlepas. Itu karena apa? Sorga dengan pujian dan penyembahan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Jadi satu konsep yang perlu Anda pelajari. Nyanyi, nggak perlu tunggu alat musik. Oh, di gereja bagusnya bisa nyanyi. Anda bergumam, Anda menyanyi, Anda bersenandung, nggak hafal liriknya pun, Tuhan juga ngerti kok. Amin. Iya, oma bilang oma nggak hafal liriknya, nyanyi aja. Tuhan tahu isi hati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita sujud, kita menyembah di hadapan Tuhan, kita meninggikan namanya, kita membesarkan nama Tuhan. Alkitab mengatakan seperti Yohanes pasal 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Dan firman Tuhan bilang seperti ini. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi. Artinya apa? Dipuji, ditinggikan, disembah. Dari mana? Bumi loh. Dari dimana engkau dan saya berpijak dari hari ini. Firman Tuhan bilang ini. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Itu artinya jawaban. Di mana hadirat Tuhan ditinggikan. Ini aku menarik semua orang datang kepadaku. Artinya pertobatan. Bilang sama-sama, pertobatan. Gereja tidak boleh meremehkan pujian penyembahan. Gereja tidak boleh meremehkan pujian penyembahan. Kalau worship, benar-benar harus worship pada Tuhan. Dan dari tempat ini saya bilang kepada jemaat, jangan sampai kita yang di depan sini doang yang seru sendiri. Dan Anda cuma diam-diam aja. Anda semua sembah Tuhan. Karena di situ bilang seperti apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang. Artinya ada jawaban, ada pertobatan, ada pemulihan, ada sesuatu hal yang baik terjadi atas hidupmu dan hidupmu. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Jika di dalam problem dan permasalahan, kau jangan hanya sedang berdiam diri, menikmati atau biarin aja saya udah begini terpuruk, dah, stop. Tetapi berusahalah, karena di situ Anda bisa dapat kekuatan baru. Apa iya? Muji Tuhan langsung terjadi mujizat kalau memang Tuhan lakukan ya Tuhan lakukan di situ. Tapi setidaknya setelah engkau memuji, memuliakan nama Tuhan, engkau punya optimisme, punya semangat,
karena rohmu, semangatmu, kau termotivasi atas dirimu sendiri. Amin. Kalau hari-hari ini mungkin motivasi diri kita sedang lemah, ayo balik kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, berdoa sungguh-sungguh dan minta pertolongan. Berulang kali saya pernah tanya di tempat ini, jemaat GBI Mangga Besar, kapan Anda terakhir kali nangis, terseduh-seduh kepada Tuhan? Dalam ibadahmu, di dalam doamu, atau di ujung kamarmu, di pojokan sana, kau berdoa, engkau nangis secara berseduh-seduh di hadapan. Saya mau tanya, Pak, saya laki-laki, Pak. Buat apa saya nangis sampai sesenggukan di hadapan Tuhan? Saya laki-laki. Halo, di sini ada jawaban Tuhan. Di sini ada pertolongan Tuhan. Anda yang wanita, Anda jangan hanya meneteskan air mata ketika Anda nonton drama Korea. Yang pria jangan hanya meneteskan air mata ketika buka dompet yang kosong. Ya, benar di hadapan Tuhan. Menangis dari hadapan Tuhan, minta Tuhan tolong. Tuhan pasti tolong. Haleluya. Nah, kalau dalam problem permasalahan, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Buka ayat kita, Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Tuhan bilang seperti, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling apa? Menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini jawaban. Ketika mungkin Anda dalam pergumulan, Anda tidak boleh jauh daripada Tuhan, itu pasti. Tetapi Alkitab bilang di dalam kitab Ibrani, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jemaat mula-mula ibadahnya penuh dengan berkat, penuh dengan sejahtera Tuhan, saling membangun, saling memberi, dikuatkan. Alkitab bilang makin hari makin lama jumlah mereka apa? Semakin apa? Bertambah. Karena di dalam sini Anda mendapatkan kekuatan baru. Bapak Ibu, saya sebagai Bapak Gembala di tempat ini, ayo, jika Anda punya pergumulan, problem, Anda jangan cerita sama orang yang mungkin tidak bisa menguatkan iman. Pak, ini fakta. Perhatikan ke depan. Ini fakta. Ketika Anda di dalam rumah tanggamu punya problem, engkau cerita dengan orang yang tidak tepat, padahal nggak punya pikiran buat bercerai, tetapi ketika engkau berbicara dan curhat dengan orang yang senasib, bahkan yang ada sertifikatnya cerai, maka dia bilang cerai terbaik. Halo? Betul? Bisa jadi. Kalau salah cari orang minta pendapat, maka bisa bahaya. Maka kami sebagai gembala tempat ini, gembala, Anda harus bisa bicara, Pak, topang saya dalam dunia. Saya punya problem ini. Saya punya masalah ini. Saya ngomong apa adanya, jujur. Saya bukan Google yang tahu semuanya. Tapi juga jemaat yang mesti bilang, karena kami pegang prinsip ini juga, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kami belajar supaya apa yang kami dengar, kami simpan dalam hati, kami tutup rapat-rapat. Tidak perlu cerita sama kiri kanan. Tidak perlu bilang, ini begini, itu begini. Ini juga saya harus bilang kepada staf pengembalaan, tim besuk, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani, apapun yang mereka cerita, Anda simpan dalam hati. Lapornya sama Tuhan.
Tapi dalam kasus-kasus tertentu, kalau suaminya tim penggembala, Anda juga harus konsultasi ke gembala. Jangan-jangan ini ada satu keputusan berat yang harus dipikirkan bersama dengan hikmat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang seperti janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita yang seperti dibiasakan beberapa orang, sehingga apa mau mereka jadi acara kaji. Saya mau sampaikan, jika ada problem, datang mendekat ke hadapan Tuhan. Amin. Yang pertama, cari Tuhan dulu. Minta kekuatan daripada Tuhan. Saya undang pemusik maju ke depan. Satu ayat yang saya ingin sampaikan kepada kita sekarang. Buka Alkitab kita. Mazmur 118 ayat 20. Mazmur 118 ayat 20. Baca sama-sama dengan suara 1, 2, 3. Di kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Yes. Amin. Jadi Alkitab menulis seperti ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Anda yang datang ke tempat sini datang dalam nama Tuhan. Amin. Yes. Amin, Bang. Dan Alkitab bilang diberkatilah dia. Saya harus bilang gini. Amin. Saya aminkan. Saya aminkan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Bukan saya. Kami yang roh besar. Tuhan punya karya luar biasa atas hidup Anda. Tuhan punya karya yang amat sangat luar biasa. Kalau punya problem, jangan kabur dari hadapan Tuhan. Tapi mendekatlah. Karena Alkitab sendiri yang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di hadirat Tuhan ada berkatnya. Di hadirat Tuhan ada jawaban. Di hadirat Tuhan ada pertolongan. Amin. Yang terdekat padanya, yang mustahil terjadi, karena kuasa-Mu yang telah hidup, yang bukan jalan bagimu. Kau membuat mujizat sejati. Sama-sama. Saya sedang jatuh di dalam namanya problem permasalahan. Ini tahu, firman ini kena banget buat saya. Karena saya sudah bertekad untuk buka hati ketika saya datang ke tempat ini. Ini bagian saya Tuhan. Saya mau ambil bagian saya, mau bertobat sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Mari Tuhan, mari Tuhan. Aku percaya setiap perkataan yang kudengar ini adalah perkataan yang menguatkan, meneguhkan hatiku. Aku tak goyah. Aku harus cari Tuhan sungguh-sungguh.
Aku harus yang bersekutuan sungguh-sungguh pada Tuhan. Di situ ada jawaban, di situ ada kemenangan, di situ ada yang namanya segala sesuatu jalan keluar yang Tuhan mau berikan kepada hidupku. Mari Tuhan, mari Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami di dalam pergumulan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan. Dengan lembut ada yang nyanyi, yang membelah, yang terluka badan, yang mustahil untuk terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah, yang yang terluka badan, yang mustahil untuk terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi. Mari sembah Dia, Kau membuat mujizat, Kau membuat mujizat terjadi. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari angkat suara bersembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah, mari angkat suara tinggikan Tuhan. Engkau yang sedang berperkara dengan Tuhan, angkat suaramu, angkat suaramu sembah Dia. Silakan hatimu yang penuhi hatimu dengan bau dan bersyukur. Hari ini minta Tuhan jamah hidup, jangan keraskan hatimu pada pertolongan Tuhan yang tak mungkin menjadi mungkin. Percaya sekali, percaya. Dan biar kami boleh menjadi semakin matang di dalam Tuhan, dan buah-buah iman kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan buat setiap tangan yang tadi terangkat, Tuhan turunkan rahmat, berkat, pertolongan, kasih sayang Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Dan hari ini pun Tuhan sedang melakukan yang baik buat kami sekalian. Kami sudah terima jawaban itu, kami sudah terima pertolongan itu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini hamba sudah selesai berbicara. Segala berkat, damai sejahtera yang kami terima melalui firman ini, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pakai sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin.
Dalam saudara kita semua berkati pada hari ini adalah minggu terakhir saudara kita belajar sama-sama di bulan dewasa dalam iman kita itu Tuhan ya saudara. Dan terima kasih untuk membantu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati. Saudara kita mau siapkan untuk yang terbaik semua dan disini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan karena Tuhan berfirman pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh diajar Tuhan sama-sama Tuhan dewasa di dalam iman kami dalam mengikuti Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami terus tekun di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lakukan dengan Tuhan kami Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Kau memberkati hamba-Mu sehingga firman-Mu, membantu Bapak Gembala, mungkin beliau dalam pelayanan pengembalaannya tidak apa yang dikerjakan, usahakannya, Tuhan yang mengurapi, Tuhan menyertainya, bersama sisi keluarganya, Tuhan menjadi anak bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang kami boleh terima dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau persembahan kami Tuhan, sebagai rasa syukur kami Tuhan, terima kasih kami Tuhan. Kami mau berikan untuk kemuliaan nama-Mu, dan yang kuduskan Tuhan kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan memberkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan, setiap itu kami terbuka ya Bapak untuk setiap kami. Dan yang menyertai akan pekerjaan kami usahakan Tuhan dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Ibadah wanita ya saudara ya. Dan hari Sabtunya kita doa bersama di tempat ini jam 8 pagi. Dan bagi saudara yang belum menerima baptisan air, untuk menerima baptisan air bisa mendaftar kepada saya. Dan juga saudara kami informasikan untuk dana-dana Natal saudara bisa memberikannya melalui amplop yang kita kumpulkan setiap bulan, atau ingin memberikannya secara transfer bank, silakan bisa memberikan keterangan atau diberikan kode angka 25 di belakangnya atau konfirmasi kepada kami juga tidak apa saudara. Dan juga saudara, kalau sebentar kita akan merayakan ulang tahun Jumat yang bulan Oktober. Jadi yang ulang tahun Oktober silakan langsung maju ke depan. Ada Bapak Gembala, ada Pak PDM Alexander Sela juga, boleh Pak. Terus ada Ibu Kusin Sela yang kali ini juga ulang tahun. Dan yang lain juga ada, boleh pergi Pak Gembala dan Pak Alex bisa di tengah, dan nanti istri Pak Alex bisa di samping Pak Alex. Dan yang lainnya mengikuti Sela di depan. Salam Bu Ayu, salam Pak Gembala, salam Bu Ayu, Bu Yulian Malang, Bu Malayan. Marionoko, ada Saudari Suci, ada ya, yang lain jika ada yang namanya belum disebut dan berantem silakan. Yuk, silakan maju ke depan, silakan.
Mungkin ada jemaat yang berulang tahun di Oktober dan belum ada namanya tertara. Mari silakan maju ke depan. Saya persilakan Andri. Ya, silakan maju ke depan. Apalagi yang belum tulis namanya boleh silakan langsung maju ke depan. Sudah oke, saya dan orang Doain sendiri. Oh ya. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Yang ulang tahun juga rekan-rekan tadi juga yang nggak bisa datang di bulan ini juga Tuhan dengar doa kita sama-sama. Yuk kita angkat tangan kita berdoa buat mereka dan kita sekalian. Kami mengucap syukur Tuhan. Di akhir ibadah ini kami membawa umat-Mu, kepunyaan-Mu, milik-Mu. Mereka yang berulang tahun, mereka yang Tuhan tambahkan usianya dalam tahun ini. Semua dalam keberkatan Tuhan yang baik akan terjadi atas tubuh kami. Setiap pertambahan usia pasti Tuhan punya rencana dan Tuhan sedang merancangkan rancangan besar. Lanjutkan kasih setia Tuhan atas kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas kita. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun. Segala yang baik mengalir, segala sesuatu yang baik mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Buat hamba-hamba kami percaya berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih sayang Tuhan mengalir, yang baik terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir berkat daripada Tuhan, mengalir berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, mereka tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Mereka di dalam keberkatan Tuhan. Kami terima berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Yang pergi sama-sama katakan amin. Kasih salam ya buat mereka. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan akhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91, Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 16. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan setiap pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalannya.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada mari tundukkan kepala. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur. Tuhan sudah tolong ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan kami sekalian. Diberkati kami sekalian yang hadir, yang beribadah, yang mencari wajah Tuhan, yang melayani kami, terima berkat Tuhan. Nah, kalau sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami pun dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan menjagai kami, melindungi kami, meluputkan dari mara bahaya, dan kami juga percaya Tuhan menjauhkan segala yang tak baik dari hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga sertakan dan topang nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan, terkhusus buat PD Perundi Wijaya yang hari ini dalam perawatan medis. Tuhan jamah dimanapun dia berada, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa semua fungsi organ tubuhnya baik, dan dia boleh kembali ke rumah tangganya di dalam segala berkat daripada Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami sekalian, dan kami mau angkat tangan kami terima berkat di dalam nama Yesus. Mari kami berdiri Bapak Ibu sekalian, arahkan hati. Diberkatilah dia yang datang dalam rumah Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh yang Maha Kudus menyertai kita sekarang hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya.